Hai semuanya, perkenalkan nama saya Julita Litan dengan NIM 20104172262. Saya dari kelas A1 Manajemen. Hari dan tanggal 8 Mei 2023. Mata kuliah E-Marketing. Dosen pengampu Adi Mursalin SEMM. Tujuan saya membuat video ini untuk menjawab soal UTS E-Marketing. Soal pertama bagian A, berkenaan dengan tugas sehari-hari di kelas. Yang pertama, A. Apakah Anda sudah memiliki buku e-marketing? Jika ya, kenapa Anda wajib memiliki buku e-marketing? Jika Anda tidak mempunyai buku, bagaimana cara Anda menjawab soal-soal yang berkenaan dengan buku tersebut? Jawab, saya sudah memiliki buku e-marketing. Alasan saya wajib memiliki buku e-marketing ini untuk mengetahui teori-teori yang ada di buku e-marketing tersebut, dan untuk menambah ilmu serta pengetahuan saya mengenai pemasaran digital, serta cara melakukan pemasaran digital. Pertanyaan yang B, apa tujuan Anda mengikuti kuliah e-marketing? Jawab, tujuan saya mengikuti perkuliahan e-marketing ini adalah untuk menambah wawasan serta pengetahuan saya mengenai pemasaran digital dan cara mempraktekkannya menggunakan aplikasi atau sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain-lain. Pertanyaan yang C, berapa kali Anda menghadirkan kuliah e-marketing? Mengapa? Jawab, saya mengikuti perkuliahan e-marketing ini selama sebelum UTS full, yaitu berjumlah 7 kali pertemuan dan ada 1 pertemuan dengan menggunakan Zoom meeting. Pertanyaan yang D, apakah Anda aktif menjawab soal-soal yang ditanyakan di kelas? Jika ya, buktikan bahwa Anda aktif, dan jika tidak, mengapa Anda tidak aktif? Jawab, saya kurang aktif menjawab pertanyaan yang ada di kelas. Alasannya, saya tidak terlalu percaya diri dengan jawaban yang ada dalam pikiran saya, dan juga saya merasa malu ketika jawaban yang saya berikan tidak sesuai atau tidak tepat di mata teman-teman sekelas lainnya. Pertanyaan yang E, ada berapa tugas yang sudah saudara kerjakan? Dalam bentuk apa tugasnya? Jelaskan isi tugas Anda. Jawab, tugas yang sudah saya kerjakan berjumlah 5 tugas di antaranya. Yang pertama, ada tugas membuat PPT mengenai e-marketing. Yang kedua, membuat ringkasan mengenai Affilio. Yang ketiga, mensubscribe YouTube channel teman dan menonton video teman serta memberikan deskripsi tentang penjelasannya. Yang keempat, membuat ringkasan dari buku e-marketing dikumpulkan setiap hari Sabtu, dan saya juga sudah membuat dari bab 1 sampai bab 6. Yang kelima, mengupload tugas di Classroom dari bab 1 sampai bab 2. Pertanyaan yang F, apakah Anda sudah bergabung di Google Classroom? Apa tugas yang diberikan di Google Classroom? Tanggal berapa Anda menyerahkan tugas di Google Classroom? Apakah sudah dinilai dosen? Jika ya, berapa nilai tugas Anda tersebut? Jawab, saya sudah bergabung di Google Classroom. Tugas yang diberikan, yang pertama, meringkas bab 1 dari buku e-marketing. Yang kedua, meringkas bab 2 dari buku e-marketing. Yang ketiga, menjelaskan mengenai cara melakukan pemasaran di Affilio. Yang keempat, tugas mensubscribe YouTube channel teman dan memberikan deskripsi di setiap kolom komentar apa yang teman jelaskan dalam video tersebut. Tanggal saya menyerahkan tugas, yang pertama, video Affilio tanggal 27 April 2023. Yang kedua, video ringkasan bab 1 diserahkan pada tanggal 27 April 2023. Yang ketiga, video ringkasan bab 2 diserahkan pada tanggal 29 April 2023. Yang keempat, tugas mensubscribe YouTube channel teman tanggal 30 April 2023, dan nilai tugasnya 75. 2. Soal bagian B berkenaan dengan affiliate marketing atau Affilio.
A. Apa itu Affiliate Marketplace? Jelaskan. Affiliate adalah strategi untuk berbagi tanggung jawab pemasaran produk di mana sebuah perubahan akan menggunakan jasa afiliasi yang membantu memasarkan produk kepada calon pembeli. Kemudian, afiliasi atau orang yang menggunakan Affiliate akan mendapatkan keuntungan dari produk yang terjual di aplikasi tersebut. B. Dari mana Anda mengetahui Affiliate Marketplace tersebut? Saya mengetahui aplikasi Affiliate tersebut dari link yang dibagikan oleh Bapak Adi Mursalin, SEMM, di grup WhatsApp, dan beliau juga mengajarkan cara join di aplikasi Affiliate tersebut. C. Apakah Anda mendaftar di Affiliate Marketplace dan apa web replika Anda? Ya, saya mendaftar di toko Affiliate tersebut dengan web replika saya yaitu https://www.tokoaffiliate.com Ditan. D. Apakah Anda merasa tertarik ikut Affiliate atau terpaksa daftar Affiliate? Jelaskan jawaban Anda. Saya merasa tertarik untuk mendaftar Affiliate karena selain untuk mendapatkan keuntungan dari barang yang terjual, pendaftaran di Affiliate ini tidak dikenakan tarif biaya sama sekali. Jadi cocok untuk mahasiswa yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan untuk mengisi waktu luang. E. Jelaskan bagaimana cara kerja Affiliate tersebut. Cara kerja Affiliate: yang pertama, daftar program afiliasi; yang kedua, promosikan produk atau jasa; yang ketiga, konsumen menggunakan kode referral atau afiliator; yang keempat, Affiliate menerima komisi atau keuntungan dari penjualan. F. Ada berapa marketing plan di Affiliate tersebut? Jelaskan marketing plan dari Affiliate tersebut. 1. Marketing plan keuntungan mengajak orang bergabung di Affiliate. Yang kedua, marketing plan pastikan sudah jadi afiliator inti. Afiliator inti ini dicapai dengan syarat merekrut 10 member langsung disponsori program ahli belanja 250 setiap bulan. Yang ketiga, marketing plan memahami dan strategi mencapai peringkat bronze, memiliki 20 afiliator inti dari jalur yang berbeda, walaupun bukan sponsor langsung. Karena bisnis Affiliate tidak mengenal spillover atau limpahan download, maka menjadi tanggung jawab membangun 20 jalur yang berbeda atau merekrut minimal 20 member langsung. Yang keempat ini marketing plan, memahami dan strategi mencapai peringkat gold. Peringkat berikutnya adalah gold masyarakat. Apabila memiliki 15 jalur berbeda berperingkat bronze, program ahli belanja minimal 750 setiap bulannya. 5. Marketing plan, memahami dan strategi mencapai peringkat platinum. Peringkat berikut adalah platinum. Mensyaratkan sebagai berikut: apabila memiliki 10 jalur berbeda berperingkat gold, program ahli belanja minimal 1 juta setiap bulan. 6. Marketing plan, memahami dan strategi mencapai peringkat diamond. Syarat peringkat diamond: peringkat diamond ini memiliki syarat yang relatif mudah diraih dengan ketekunan memiliki 8 afiliator platinum dan 8 jalur berbeda, melakukan program ahli belanja 1.500.000 setiap bulannya. G. Bagaimana komisi yang ditentukan dalam Affiliate tersebut? Cara mendapatkan komisi di Affiliate yaitu dengan melakukan pemasaran untuk mendapatkan penghasilan. Ketika produk yang dipasarkan atau ditawarkan terjual, maka akan diberikan komisi. H.
Posting foto Anda, I'm ready Avilio, jelaskan makna foto Anda tersebut dan lampirkan foto Anda tersebut. Jawab yang H. Arti dalam foto yang bertuliskan I'm ready Avilio yang bermakna saya siap bergabung dengan melakukan pemasaran serta mengajak teman-teman untuk join di aplikasi Avilio. 3. Soal bagian C. Soal bagian C ini berkenaan dengan teori-teori di e-book e-marketing yang Anda peroleh dari dosen Anda. Pertanyaan yang A. Silahkan buka bab 2, bab 3 dan apa topik bab 2, bab 3 dan bab 4. Jelaskan isi dari bab 2, bab 3 dan bab 4 tersebut. Bab 2 itu menjelaskan mengenai strategi pemasaran. Strategi pemasaran di sini adalah rencana menyeluruh, terpadu, dan menyatu di bidang pemasaran yang memberikan pedoman tentang kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan perusahaan melalui periklanan, program, promosi, penjualan program produk, dan pendistribusian. Bab 3 itu topik yang dibahas mengenai riset pasar. Riset pasar di sini adalah sebuah proses yang perlu Anda lakukan sebelum memulai bisnis maupun usaha. Berikut beberapa fungsi penting dari diadakan riset sebelum memasarkan produk, di antaranya yang pertama, mencari tahu tentang kebiasaan pasar. Yang kedua, seberapa besar kemungkinan terciptanya peluang pemasaran. Yang ketiga, itu menghemat waktu dan juga tenaga. Yang keempat, itu meminimalkan risiko. Yang keempat, itu membahas mengenai strategi pemasaran konten. Menentukan pemasaran konten. Pemasaran konten di sini adalah istilah umum yang berfokus pada pencocokan konten atau informasi serta hiburan dengan kebutuhan pelanggan di tahap manapun mereka berada dalam siklus pembelian atau perjalanan pelanggan. B. Apa yang dimaksud dengan e-marketing? E-marketing adalah bentuk usaha dari perusahaan untuk memasarkan produk, barang, dan jasa yang serta membangun hubungan dengan para konsumen melalui media internet secara online. C. Bagaimana e-marketing mempengaruhi kehidupan Anda di masa mendatang? Berikan contoh dalam penjelasan Anda. E-marketing mempengaruhi kehidupan di masa mendatang, mempermudah serta membantu menghubungkan kegiatan produksi dan konsumsi oleh konsumen serta masyarakat dengan biaya yang dikeluarkan cukup murah kebandingkan membeli satu produk ke tempat atau toko, di mana marketing dulu hanya menggunakan koran, radio, TV. Sekarang bisa menggunakan sosial media seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, TikTok, dan lain-lain. Serta di masa depan perkiraan saya menggunakan gadget atau smartphone akan lebih banyak daripada saat ini. Inilah yang akan mempengaruhi pemasaran digital, akan lebih berpengaruh di kehidupan sehari-hari di masa yang akan datang, di mana setiap orang tidak mau ribet dan mau hal yang instan. Contohnya, pada saat ini saja banyak orang yang berbelanja online, baik menggunakan Shopee, Lazada, Tokopedia, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan lain-lain. Dari produk rumah tangga, perlengkapan pakaian, serta produk kecantikan. Banyak sekali orang yang berbelanja menggunakan e-commerce. Inilah bukti bahwa orang lebih senang menggunakan e-marketing atau digital. D. Apakah ada perbedaan antara e-marketing dengan digital bisnis dan internet marketing? Jelaskan jawaban Anda. E-marketing adalah bentuk usaha dari perusahaan atau pemasaran produk dari barang maupun jasa serta membangun hubungan dengan para konsumen melalui media internet secara online. Sedangkan digital bisnis di sini adalah pemanfaatan menggunakan teknologi digital untuk membuat berbagai keunikan sebuah bisnis, termasuk model bisnis sampai pengalaman pelanggan. Sedangkan internet marketing adalah segala upaya yang dilakukan produsen untuk
melakukan pemasaran produk atau jasa menggunakan media elektronik atau internet. Keempat, soal bagian D. Soal bagian D ini berkenaan dengan video e-marketing. Yang pertama, A. Silahkan dibuka link video dan ditonton dan dijelaskan isi video tersebut. Sebutkan judul video tersebut dan siapa pembicara dan manfaat apa yang Anda peroleh dari menonton video tersebut. Bagaimana cara mempelajari digital marketing menurut pembicara tersebut. Pembicara dari video tersebut yaitu Denny Santoso dengan judul Kerangka Berpikir Digital Marketing. Di video tersebut beliau membahas mengenai kerangka ideal digital marketing. Di dalam kerangka ideal belajar digital marketing, untuk pemula harus mengetahui beberapa hal. Yang pertama itu ada diagnosa, artinya kita harus mengetahui apa yang dilakukan company kita, aktivitas digital apa saja yang dilakukan selama ini. Ada juga fase 1 atau bull, artinya kita harus membangun company untuk digital. Yang pertama harus sebisa mungkin menempatkan atau menjual peluang baru yang tidak ada di dalam fase bull ini terdapat beberapa hal. Yang pertama ada new opportunity, yang kedua ada ideal customer, yang ketiga ada fast build, yang ketiga ada the manager, dan yang kelima itu ada statement. Fase yang kedua ini ada automate, artinya software yang menangani tugas pemasaran rutin tanpa tindakan manusia. Pemasaran dapat mengoptimalisasikan tugas barunya. Manfaat saya menonton video tersebut yaitu memahami mengenai fase-fase yang dijelaskan dari video tersebut, memahami mengenai kerangka ideal belajar di digital marketing. Demikian jawaban soal UTS dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.